Bismillahirrahmanirrahim. Idfil wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan, la yatimma nitajuhu. Idfil, pendam, kuburkan, pendam, wujudaka akan keberadaanmu, pendamlah keberadaanmu fi ardil khumuli, di bumi yang tak dikenal. Di bumi yang tak dikenal, di tanah yang tak terkenal. Fama nabata mimma lam yudfan, lam yatimma nitajuh. Fama, maka apapun, nabata yang tumbuh, mimma la yudfan, mimma lam yudfan, yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dipendam, la yatimma nitajuh, maka tidak akan sempurna hasilnya. Sesuatu yang tidak dipendam, maka tidak akan sempurna hasilnya. Alim dulu sebelum terkenal. Jangan keburu terkenal sebelum alim. Alim dulu baru terkenal. Jangan keburu terkenal sebelum alim. Atau kira-kira terjemahannya, jangan sampai karena dirimu tidak memendam keberadaanmu di tanah yang tak terkenal, maka akibatnya kau ke bawah tak berakar, ke atas tak menggantung. Nasibmu akan sama dengan eceng gondok. Eceng gondok bahasa Maduranya kira-kira tangkatan. Ke bawah tidak mengakar, ke atas tidak menggantung. Ke bawah tak berakar, ke atas tak menggantung. Kita lanjutkan. La syai'a adarra 'ala al-murid min asy-syuhrah. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya kepada murid daripada terkenal. Terkenal itu bahaya. Sebelum alim keburu terkenal, bahaya. Kun pola neng ngocak jamaah, oh jamaah, alhamdulillah sudah ustaz. Wantisyaris said, dan menyebar reputasi. Wantisyaris said, asatnya kasrah itu. Wantisyaris said, dan tersebarnya reputasi atau nama baik. Jangan khawatir, walaupun kau memendam dirimu, tapi kalau memang dirimu emas, kau kuburkan di comberan sekalipun, emas akan tetap emas. Debepon Imam At-Taura'i dalam kitab Minhajul Yaqin, syarah epon kitab Adabud Dunya Waddin, halaman sebitek sangat.
La tayasanna idza ma kunta dha adabin ala khumulika antarqa ila falaki fa baina man dhahabul ibrizu mukhtalitu biturbi idh sara iklilan ala maliki. Emas walaupun berada di comberan sekalipun tetap emas. La tayasanna idza ma kunta dha adabi. Kau jangan putus asa apabila engkau seorang yang sopan, seorang yang beradab, seorang yang bertata krama. Jangan kau putus asa apabila kau adalah seorang yang bertata krama baik, ala khumulika, walaupun kau memendam keberadaan dirimu di tanah yang tak terkenal, antarqa ila falaki, suatu saat kau akan menjadi mercusuar. Laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya, beauty is not in the face, but beauty is like in the heart. Ketampanan atau kecantikan itu tidak berada di wajah. Kalimah ibu kik. But beauty is like in the heart. Tetapi kecantikan yang sesungguhnya, tetapi kecantikan yang sebenarnya, tetapi ketampanan yang sesungguhnya bersinar dari hati. In the heart. Di halaman 14-nya, lecak nyaman ngajar bahasa. Bagi kita baca loncat. Sekadang dia ajak loncat boleh nih kan. Saya loncatin nih kan. Di halaman 14 ada cerita seorang yang idfin wujudak fi ardil khumul. Seseorang yang memendam keberadaannya di tanah yang tak terkenal. Namanya Uwais Al-Qarani. Dewepon Alfiyah, dewepon Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin wa Hirniqa wa Qaranin wa Adamin wa Lahiqi wa Syalqamin wa Hailatin wa Washiqi. Sampai diangkat sebagai contoh Al-Qarani. Seseorang yang tidak mengenal kepribadian seseorang yang sesungguhnya, orang setaoning dekah raut wajah seseorang yang menakjubkan, sekadang mengingkarinya. Man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak tahu akan sesuatu, biasanya cenderung mengingkarinya. Ada seorang hebat yang namanya Uwais Al-Qarani. Sebelum ke Uwais Al-Qarani, akhlaknya luar biasa. Saya ingin yang cintanya luar biasa. Sama-sama amazing. Cuma keterangannya bukan di syarah hikam yang ini. Keterangannya ada di syarah hikam yang satunya, namanya Iqazul Himam. Saya cuplikannya membawa sini. Ada 3 cuplikan Nawab mengisahkan Haikal, Kais, dan Laila, legenda cinta sepanjang masa, bagaikan aku dan kau. Cinta kita buta, karena buta tak akan ada. Nabi akan melacak kitab Iqazul Himam, bisa dilihat di halaman 26 dan 27.
Wa kam aibun laila wa lam yara wajhaha. Jangan dikira ulama tidak tahu wanita cantik. Ulama juga tahu. Masa cuma yang manusia itu tidak hanya rocker juga manusia, ulama juga manusia. Dikira ngerti nuninggi ya, keng di kaca-kaca. Makanya udah cerita ini sebelum ke ini, budak kiai aja fanatik. Bacaan kiai ini kepenampilannya nih, tak ninggalin orang bini tak agodu. Begitu ninggalin orang bini tak agodu, santri tak agodu, ketemu dengan sang kiai biasanya pacak melayang. Bintari takut itu kefokusan kiai dalam posisi tidak berkerudung, padahal santri itu di habitatnya lebih nyaman bebas di habitatnya ini. Lebih nyaman bukaan gitu biasanya. Kalau Nabi bahagia terus nih kesuap, suatu saat dibuka. Ini kesantri jadi kon sasah, becah saja gak itu saya sesah. Orang laki gak itu mana biasa orang kan gak itu nah, kan bucil gak itu kan busar. Mana orang ini bukan gak itu. Jadi sasa sempat pengarah murid cumur pengarah tak banglas saja ke kiai tak banglas yang ke kiai mius pula kiai pas tiba-tiba kontrol sial si sang santriwati ini sial kecil terkerjet tanpa terasa keker dari sial abak si perpanik kepe demi menjaga keamanan dan ketertiban untuk menyelamatkan diri, untuk menjaga stabilitas nasional, maka sarung ini kampung tak angki boleh dia tuh lihat ini kata alu boleh saya kebuya kodong akhirnya sarung saya yang kuning pas dia kodong sarung saya yang kuning pas dia kodong apa yang terjadi cetaknya tas penjat kodong kayak juga kiai masih malagama masih malagama hari ini bikin udah saya kotok ya kepala yang tidak berkerudung ini ada kerudungnya sudah yang mau dilempar awalnya ada yabes tak kira ada yabes dosa tak yabes tak kira boleh mendengar gratis si malagama. Kan boleh jongkok tapi sekarang santri bini mau jauh kenapa? Karena dulu juga manusia sendiri. Ya. Ambil kenyain lah. Ada hamil dulu bahkan jam kita perempuan nih. Perempuan pun aja. Jadi kan pada ayam pergi. Pada boy. Yang kuda takwa ini takwa ke situ wa kam aibun laila wa lam yara wajhaha faqala lahu al-hirmanu hasbuka ma fata amurru ini lagu tak sakit wa kam aibun laila wa lam yara wajhaha faqala lahu al-hirmanu hasbuka ma fata wa kam aibun laila banyak orang yang mencela sang Laila cepon kais ya kais banyak orang yang mencela Laila Nabi nangis dangdutan guys kan Laila pergi diasingkan ayahnya agar mereka tak lagi saling menyinta kais Laila. Ini di kitabnya lagi belum bercerita tidak ngelantur kan tetap kembali ke laptop tetap di sini saya membahas iqadul himamnya ya.
Menepi panjenengan ngawi bisa oleh di halaman 9 lekor, 6 lekor sampai 9 lekor. Wa kam aibul Laila, dan banyak orang yang mencela Laila. Walam yara wajhaha, karena ia belum tahu wajahnya. Faqalah lahul hirmanu, faqala, maka ia berkata lahu kepadanya, kepada orang saya mencela Laila yang tidak pernah tahu wajahnya. Al-hirman, terhalang, tak pernah tahu. Hasbuka ma'afata, kau tidak pernah tahu wajahnya. Coba oning biar, maka kau akan seperti aku. Katimun apa kais itu nikah kais. Amurru ala diyari diyara Laila, akbalu dhal jidari wa dhal jidara, wa ma hubbu diyari syarafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyara. Pura jawab kita mungkin ya. Amurru ala diyari, saya mengendap-endap dari rumah ke rumah, dari atap ke atap, isi terpengurus ngendep boleh itu kok itu. Diyar Laila, saya konsentrasi untuk menuju ke rumahnya Laila. Berpengurus itu boleh. Ada itu tidak boleh, bukan boleh. Perjuangan, karena cinta membutuhkan pengorbanan. Cinta tanpa perjuangan, cinta tanpa pengorbanan adalah omong kosong. Akbalu dzal jidari wa dzal jidara, saya menghadap ke tembok sana, tapi itu mengurus. Akhirnya ada bahagia setelah perjuangan sekian lama. Wa ma hubbu diyari syarafna qalbi, aku bukan cinta rumahnya, walakin hubbu man sakanat diyara, tapi aku cinta penghuni rumah itu. Pakai geluk rumah mana? Dicium rumahnya aja, rumah aja tak boleh biar ada elok ini. Lanjut, ada keselingan aja, selingan di ikozul himamnya bulan lebur baca. Ada seorang yang namanya Wais Al-Qarani, halaman 14. Saya tunjukkan barisnya. 7 garis dari atas. Songpuna menabi akan dibaca utuh di halaman 14 utuh. Yang punya dulu nih baca nih kan. Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, "Ya Umar wa ya Ali, idza antuma laqitumahu fadluba ilaihi yastaghfiru lakuma yaghfirullahu lakuma." Wahai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, apabila kamu berdua berjumpa dengan Wais Al-Qarani, maka mintalah kau doa darinya. Minta doa, fatluba, maka mintalah kamu berdua ilaihi kepada Wais Al-Qarani, yastaghfiru lakuma, supaya dia memohonkan ampunan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yaghfirullahu lakuma, maka Allah akan mengampuni kamu berdua. Hebat. Keto Wais Al-Qarani gak dito mustajabut doa, orang yang doanya mustajab, orang yang doanya menti. Wais Al-Qarani gak dito nututi masa Kanjeng Nabi, masa hidup Kanjeng Nabi, kejepok dengan masa hidup Kanjeng Nabi,
beriman kepada Kanjeng Nabi tetapi tidak sempat berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Apa namanya? Ulama macam dua memberikan predikat kepada Wais Al-Qarani. Ada yang mengatakan beliau tabi'in karena tak sempat ketemu dengan Kanjeng Nabi, walaupun nututi masa hidup Kanjeng Nabi, bahkan walaupun beriman kepada Kanjeng Nabi, tapi karena tidak sempat bertemu dengan Kanjeng Nabi. Tapi nama Wais Al-Qarani ini dikenal oleh Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan beliau ini adalah muhadram. Muhadram. Kenapa Wais Al-Qarani sampai tidak sempat berjumpa dengan Kanjeng Nabi? Kenapa? Ini jawabannya. Ada di sini. Ada di lanjutannya yang tadi. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain lanjutan persis yang tadi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yakunu fi ummati, akan ada di kalangan umatku rajulun yuqalu lahu Wais Al-Qarani, seorang laki-laki yang namanya Wais Al-Qarani. Yadkhulu fi syafa'atihi adadu Rabi'ah wa Mutar, akan masuk dalam pertolongan syafaatnya sebanyak Bani Rabi'ah dan Bani Mutar, sebanyak kabilah Rabi'ah dan kabilah Mutar. Lau aqsama 'ala Allah la adarrahu, andaikan ia aqsama 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah, la adarrahu, maka niscaya Allah akan meluruskan, akan mengijabah apa yang dimauinya. Faman laqiyahu ba'di, maka barang siapa yang berjumpa dengan Wais Al-Qarani setelah aku wafat, falyukrihu minnis salam, maka sampaikan dariku salam, sampaikan salamku kepadanya, kepada Wais Al-Qarani. Demikian hebatnya Wais Al-Qarani. Seepakon Sayyidina Umar, seepakon Sayyidina Ali. Sayyidina Umar itu hebat, beda orang mator dia ke Sayyidina Ali. Nah, ini kitab Nurul Zalam, Nurul Zalam itu insyaallah syarah epon Aqidatul Awam karangan Syekh Nawawi Banten. Tapi pemator Sayyidina Ali apa jawab? Santai semakin mak tak ingat santai zaman Sayyidina Umar iki Sayyidina Ali. Wah apa jawab? Tak nyedah. Muku diberi sekali tak ngidingan ki. Oh baru ketemu. Ki cengkal ketu Sayyidina Ali. Apa nape ki Sayyidina Ali? Mata sapi ki. Kita apa ada jawab? Apa nape para Sayyidina Ali? Polana neng zaman Sayyidina Umar santri dari yang kiai nak Sayyidina Umar. Ya tahu lo. Setiap kiai dia kolak. Santri nak berendi ya. Beri sekali anda ini. Jadi guru nerangki kitab Ta'limul Muta'allim, kitab Ta'limul Muta'allim diterangkan. Santri ja asoroyan soroy potong, mun santri asoroyan soroy potong ikan laib. Aku ucap santri, mun tak depan laib kiai asoroy soroy potong, ikan cek laib apa berarti? Iya, beri macam cek kan lah, beri nama dan lagi iya. Ya tak apa, tu je. Jangan lambat dia mau direk. Kau santai neng. Kau guru nak. Sayyidina Umar. Iya. Setiap kau lagi ayat.
Pasam dia nak enri ya lawat enelekan Sayyidina Umar nang kitab Nuzhalam juga gitu enelekan Sayyidina Umar gak ditosete periksanin saling malaikat Munkar Nakir dengan wajah yang menyeramkan. Kata sebuah riwayat, kalau yang akan diperiksa ini orang yang maksiat, maka malaikat yang memeriksa itu adalah malaikat Munkar Nakir. Kalau yang akan diperiksa ini orang yang taat, orang yang ahli taat, maka malaikat memeriksa itu namanya malaikat Mubasyir dan Mubasyar, menyampaikan kabar gembira. Ada riwayat mengatakan demikian. Tampil dengan wajah yang menyeramkan. Itu kan bisa Umar. Kan itu keberadaan Sayyidina Umar di alam barzakh dipantau oleh Sayyidina Ali dari alam dunia. Itu hebatnya YouTube nang zaman Sayyidina Ali. Bisa bisa meliput perkara-perkara kaki. Coba nih bisa. Mutiaki ya. Medebu Sayyidina Umar mereka malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir, abdinah ana sahibu Rasulillah. Saya sahabat Rasulullah. Kulegi merengis mulatin umbian singa anik kenika. Sehingga ki ambian dak budi pun mereka umat ipun Gusti Kanjeng Nabi sehingga ambian jangan sampai memandang wajah yang menyeramkan ngani ke sehingga le. Orda ada. Beda kenapa? Beda orientasi santri baru ini deh. Enggak. Pas sareng Sayyidina Ali itu buati dah seberengan sebut nengi tas kofur sebutnya alam dunia nikah. Sayyidina Umar itu berarti membela dekat umat ipun Gusti Kanjeng Nabi tidak hanya di dunia, bahkan umat Kanjeng Nabi dibela sampai dekat alam barzakh. Mau nih gula pun mantau gitu. Yang sepakun Sayyidina Umar itu iki mak boleh menusah sesata setak takut ke Sayyidina Umar. Setan takut ke Sayyidina Umar. Sampai ada bawa kisah Kanjeng Nabi, masalaka Umar fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Tak lebat Sayyidina Umar nang setong jalan angin setan lebat nang jalan selain takut setegepok ke Sayyidina Umar. Kan orang kesetanan saya tulisin Umar Al-Faruq dari Benglau. Kau neng kamar cek sahabat saya tak sesuai. Labung itu tulisin Umar Al-Faruq. Kek neng kamar beda tulisan Lionel Messi. Dan saya tanya ketentah ruangan menjak dari Sayyidina Umar aja Lionel Messi ya. Ya bah masuk saya kata. Tak berfi tuan rumah, lah si masuk nak jangan tuan rumah ke setan. Daripada saya tak tahu dia dangan. Sepakon Sayyidina Umar, sareng Sayyidina Ali, sepakon Gusti Kanjeng Nabi. Hebatnya luar biasa. Apa sih amalan Uwais Al-Qarani sehingga menjadi orang yang sehebat itu? Kita ikuti. Famin summa su'ila, kemudian beliau ditanya an alamatihi dari tanda-tandanya Uwais Al-Qarani. Katipun apa tandanya Uwais Al-Qarani kali terus teh. Pas Kanjeng Nabi wadebu, huwa rajulun ashab. Uwais Al-Qarani adalah seorang laki-laki yang ashabul laun itu maknanya yang berwarna kemerah-merahan atau pirang, orangnya pirang. Zu tamrain, pakaiannya lusuh.
pakaiannya lusuh, timrun akmal. Dua pakaiannya lusuh, abyadain putih. Lahu ummun. Nah, nih titik ini di poin ini ternyata keunggulan amaliyah Wais Al-Qarani. Wais Al-Qarani kali toh sangat berbakti kepada ibunya. Lahu ummun, ia memiliki ibu yang ia sangat berbuat baik kepada ibunya. Okay. Gula mangki seborang ni, tergula kau tunggu depan kerana kita elu. Ni kalau pain. Beda kitabnya mana Hasyiatut Tarmasi, juz 2. At-Tarmasi itu Termas, Pacitan, Jawa Tengah kalau tidak keliru. Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Beliau semasa dengan Syekh Nawawi Banten. Dikutip seorang ulama yang namanya Imam Al-Barmawi. Nafsiran ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tarab. Imam Al-Barmawi menafsiri ayat itu. Falyanzuril insanu, maka perhatikanlah bagi manusia, hendaklah manusia memperhatikan mimma khuliq, dari apa ia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq, manusia diciptakan dari air yang memancar, dari air senancel, muntah nancel tahit. Berdasarkan ayat ini, mun kurang nancel, begitu. Min ma'in dafiq, dari mana air itu memancar? Yakhruju min bainis sulbi wat tarab. Gula nyuwun maaf kada. Tapi teh beda baca ilmu ya. Poran umum gue enggak. Beda ungkapan sedekong pun saya akan endingnya beda ungkapan sedekah. Kasih sayang ibu sepanjang jalan. Apa kan roh sekali gitu. Ibu menurut dikebor. Mun kasih sayang bapak sepanjang panjang. Yakhruju min bainis sulbi wat tarab. Air yang memancar itu keluar di antara as-sulbi, tulang sulbi, tulang gertung di depan, tulang gertung atau di depan. Wat tarab, at-tarab kali itu idhamus sadri, tulang dada. Maka dibawah Imam Al-Barmawi, al-ummu aktsaru syafaqatan minal abi. Ibu kaulah wanita yang mulia. Al-ummu aktsaru syafaqatan lil waladi minal abi. Ibu lebih besar kasih sayangnya kepada anak daripada ayah. Kenapa? Memahami dari ayat tadi itu, gertu ke ate, berdeda ke ate, semaan deda. Tafsir isyarinya ya. Gertu ke deda, dari deda ke ate, semaan deda. Yang punya ibu itu keluarnya dari dada. Ada yang terus sakit. Lahu, apa amaliyahnya Wais Al-Qarani? Digendong ibunya dalam pelaksanaan ibadah haji dari Mekah ke Madinah dan tawaf di Ka'bah. Dari Madinah ke Mekah, dari Madinah ke Mekah dan tawaf di Ka'bah. Madinah ke Mekah itu perjalanan kurang lebih 760 km. Kurang lebih kan itu artinya mentak orang lebih ke orang, namanya saja kurang lebih. Digendong ibunya dengan sabar, ikut tungguin ya kan. Aduh,
760 km kan, 700 kilometer ini jauh ini. 700 kilo, oh, digendong ibunya, sabar sekali merawat ibunya. Di Ka'bah, tawaf di Ka'bah, digendong ibunya. Mun kita kan hutan, mbok pon sakit-sakitan pon tua, abu alatinin abid, anak alatinin abid, bah ngocang dulu. Biar bu pon tak ning jaga jadi bu cerita mau cerita tahu ni cerita sana mana padahal kan nemong embun kunderi kamar jadi gigi benih dari Medina kan bangun cakal bu pon tak ning jaga jadi bu setereta nanti kasih ini cerita Uwais Al-Qarani, halaman 14 selesai. Dianggap selesai. Uwais Al-Qarani. Pas halaman 13-nya. Acat lon cat kire pur 14 13 14 Di halaman 13-nya. Ini mengokohkan si ibu. Idfin wujudan fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimma nidatuh. Pendam keberadaan dirimu di bumi yang tak terkenal, maka apapun yang tumbuh dari sesuatu yang tak terpendam sempurna, maka tidak akan baik hasilnya, tidak akan sempurna hasilnya. Itu di halaman 13-nya saya tunjukkan dari garis atas 14 dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mudah-mudahan ketemu. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh ia telah dianugerahi kebaikan yang berlimpah. Qala Isa alaihi salatu wassalam. Madaku pasal Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam li ashabihi, kepada santri-santrinya yang disebut al-hawariyun. Madaku bertebakan. Aina tambutul habbah, di mana biji tumbuh? Aina, di mana tambutu tumbuh, al-habbatu, biji. Di mana? Ayo tik-tik. Di mana tumbuh al-habbah, biji? Biji gak dito tumbuh nang kamu. Dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak fi sabilillah kamasali habbatin, bagaikan satu biji yang ditanam, yang dipendam. Ambatat sab'a sanabila, yang tumbuh 7 tangkai. Menumbuhkan petong jengkel. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di tiap-tiap satu tangkai, di tiap-tiap sejengkel ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi sebiki saya tamat tumbuh menghasilkan petongatos biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah yang lebih dari itu. Di mana tumbuh biji? Pas mator santri-santri epon Nabi Isa al-Hawariyun dengan Nabi Isa. Fil ardi, qalu, mereka berkata, fil ardi, tumbuh di tanah.
Pas Nabi Isa madabu faqala Isa alaihi salatu wassalam, maka berkata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kadzalikal hikmah la tambutu illa fi qalbin mislil ardi. Maka demikian juga al-hikmah. Al-hikmah la tambutu, tidak akan tumbuh illa fi qalbin, kecuali di dalam hati, mislil ardi, yang seperti bumi. Mislil ardi, yang seperti bumi. Di kitab yang lain diibaratkan begini, di Minhajul Yaqin diibaratkan begini, santri yang tawadhu dengan santri yang tidak tawadhu, walaupun sama menerima pelajaran dari guru, tetapi hasilnya tidak sama. Kenapa? Karena Nabi tawadhu, kadit itu diibaratkan bumi juga. Hujan yang turun sama, tapi Nabi juga bentak juga. Maka setelah hujan selesai, lebih banyak yang juga daripada yang tidak. Sama dengan santri, semakin tawadhu maka ilmu yang diperoleh semakin banyak. Di bawahnya yang tajam. Tuh, hitung dari bawah saja. Tiga 13 dari bawah. Terjemahannya sekali toh, mun gula menerjemahkan. Jadilah kau seperti bintang yang kehadirannya tak pernah dihiraukan, namun jadi penerang di malam tanpa sinar. Ini kata sahabat. Terjemahannya aku segitu. Wa innallaha, dan sungguh Allah, yuhibbul atqiyah. Yuhibbu adalah ridha Allah. Allah ridha, Allah senang al-atqiyah kepada orang-orang yang takwa, al-akhfiyah yang memendam keberadaan dirinya, alladzina idza ghabu lam yaftaqidu, orang-orang yang apabila mereka tidak ada, orang-orang yang lain tidak merasa kehilangan, teken-reken. Wa idza hadaru lam yad'u, apabila mereka datang tak dihiraukan. Walam yu'rafu, dan mereka tidak dikenal. Qulubuhum masabihul huda, adapun hati mereka adalah masabihul huda, bagaikan lampu petunjuk, yakhrujuna min kulli ghabra muzlamah, yang keluar dari ghabra. Ghabra tadi itu muannas aghbar, muannasnya aghbar, maknanya berwarna seperti debu, muzlamah yang gelap. Di Nabi terjemahan bebasnya kurang lebih seperti bintang yang kehadirannya tak pernah dihiraukan, tapi jadi penerang di malam tanpa sinar. Terjemahan bebasnya. Wujud santri berprestasi namanya bintang santri. Pelajar yang berprestasi namanya bintang pelajar. Lu tak mangki pun bentak pada ini bodoh bulan pelajar. Matahari pelajar, tak ada sih, ada bintang pelajar. Kehadirannya tak pernah dihiraukan, tapi jadi penerang di malam tanpa sinar. Yang terakhir, ya, sana pinter di pon medebu, di pon motor yang terakhir bah perak biasa. Di halaman 12-nya. Di halaman 12-nya. Ini penutup kan itu mas. Sembilan dari bawah. Ya, man ngajar mahasiswa nih. Hitung-hitung di beberapa 11, 12, 13, 14, 15.
tahun ini belum boleh ini gue sudah berambur. Si penting satu hikmah selesai ini. Parah sih hati ini. Fahada la yakrahu dhamma minal khalqi liwujudin naqsi fi nafsihi wa la yuhibbul madha minhum li faqdil qadri wal manzilah fi nafsihi. Mudah-mudahan ketemu. Fahada, maka adapun orang yang memendam keberadaan dirinya, la yakrahu dhamma, tidak takut cacian, minal khalqi, dari makhluk, tidak takut dicaci. Kau tidak menjadi mulia karena sanjungan dan tidak menjadi hina karena cacian. Bilang boleh ya? Kau tidak menjadi mulia karena sanjungan dan tidak menjadi hina karena cacian. Bahkan mestinya kau semakin termotivasi oleh caci maki. Bahkan mestinya kau semakin termotivasi oleh caci maki. Seperti pohon yang dilempari kotoran. Pohon yang dilempari kotoran bukan menyebabkan sang pohon mati, tetapi justru membuat pohon semakin tumbuh subur. Kan bungkaan ekoto pendrak dong, benih dan mati dan tumbuh subur. Seseorang dikritik bukan semakin kerdil, tapi semakin tumbuh subur, mestinya semakin bersinar. Bahkan seekor ikhlas kan itu coba ikut ulama. Al ikhlas istiwaul madhi wa dhammi. Ikhlas adalah sama di hati, di perasaan ini, antara disanjung dan dikritik sama saja. Istiwaul madhi wa dhammi. Kau tidak menjadi mulia karena sanjungan dan tidak menjadi hina karena caci maki. Apalagi kritiknya kritik konstruktif, malah bagus itu. Kenapa? Sayyidina Ali sampai berdebu sekali toh. Sayyidina Ali bahkan debu sekali toh. Sutura fi wujuhil madihin. Sutura fi wujuhil madihin. Tampekin abu, lempari debu wajah orang yang suka menyanjung kepadamu. Kenapa? Karena kalau kita disanjung, biasanya kita terlena, menganggap kita sempurna, padahal kesempurnaan hanya milik Allah. Fahadha la yakrahu dhamma. Orang yang ikhlas memendam keberadaan dirinya, tidak pernah takut akan caci maki. Kenapa? Liwujudin naqsi fi nafsihi, karena adanya kekurangan pada dirinya. Manusia punya kekurangan. Wala yuhibbul madha, dan ia tidak suka sanjungan minhum, dari makhluk. Ia tidak suka sanjungan li faqdil qadri wal manzilati fi nafsihi, karena ia tidak berdaya untuk melakukan kebaikan dan prestasi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa bangga dengan sanjungan? Bangga dengan sanjungan hanya akan membuat kita terlena. Yang paling terakhir, pompong tidak boleh. 6 dari atas menjadi paling terakhir. Kalau tadi terakhir, sekarang paling terakhir atau terakhir sekali. Wa qala rajulun li Bishr bin Harf, dan berkata seorang laki-laki kepada Bishr bin Harf, matur, ausini, berilah aku tausiah. Sebelum saya tahu orang laki matur dekat Imam Bishr bin Harf. Sebelum Bishr bin Harf, faqala, maka beliau berkata,
ahmil zikraka, pendam keberadaan dirimu, wa atib mat'amaka, dan apa? Perbaiki makananmu. Jadi halalan thayyiban, makanan yang halal dan baik, halal dan bergizi, bervitamin.